Cek 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 cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama tour guide dari Kayong, Saudara Teddy. Nah, kita tanya-tanya dulu. Kita sedang di mana nih, Bang? Silakan. Baik kawan-kawan, di sini kita lagi di wisata mangrove yang ada di lokasinya dekat TPI atau tempat pelabuhan ikan di Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara. Ini salah satu wisata hutan mangrove, di mana di sini terdapat akses jembatan untuk kita berkeliling, untuk melihat suasana vegetasi pohon bakau dan pohon-pohon lainnya yang menjadi penyusun dari ekosistem atau tempat mangrove, wilayah mangrove itu sendiri. Cuman setelah beberapa tahun semenjak saya terakhir ke sini dan hari ini ke sini lagi membawa kawan-kawan, ternyata sudah banyak perubahan di kawasan wisata mangrove ini. Yang mana kawan-kawan ketahui perubahan itu ada dua, perubahan ke arah yang positif dan perubahan yang ke arah negatif. Dan seperti yang sekarang kita lihat, mungkin perubahannya lebih dominan ke arah negatif karena di sepanjang perjalanan mungkin bisa nanti diperlihatkan di video itu ada beberapa pagar yang sudah roboh, ambruk atau jatuh ke tanah, mungkin karena fondasi atau kekuatannya yang kurang. Dan kemudian juga ada beberapa pohon yang melintangi jalan seperti di sana yang menghambat perjalanan, itu mungkin belum terlalu diperhatikan lah sama entah pengelola atau itu pemerintah daerah. Ya mungkin kita berharap yang terbaik lah supaya wisata-wisata seperti ini ya bisa dinikmati oleh masyarakat dan bisa dikelola dengan baik sehingga berkelanjutan seperti itu. Nah, di sini juga kita bersama kawan-kawan dari yang lain sambil berjalan ke sini menikmati sore hari, dan sekalian saya membawa teman-teman dari Sungai Raya Pangkalan, dari Ketapang dan dari yang tempat yang lainnya untuk berkeliling ke salah satu wisata di Kabupaten Kayong Utara seperti itu. Oke, kita lanjut perjalanan sambil kita lihat potensi yang ada di sini, sejauh mana sih yang bisa dikembangkan nanti gitu kan. Dan menurut saya di sini sangat bagus karena ini tanamannya tumbuh secara alami bukan karena ditanam. Dan ini sudah ada pagar-pagar, tinggal bagaimana manajemen pengelolaannya lagi. Ya, seperti ini. Inilah kondisi yang tidak pernah dirawat. Betul lah, Bung? Betul. Perhatiannya kurang ini. Nah, bagaimana kita melewati jalan ini? Lihat. Oke, sangat terjal sekali. Nyangkut. Bung, nyangkut, Bung. Wah. Oke. Ini jalan sangat capek sekali. Ya. Kepala. Amankan kepalamu. Ini berat nih. Kayak jalan jongkok. Ya jadi bingung ya kita lewat ini. Kayak jalan jongkok. Bentar. Kayak jalan jongkok ini. Amang. Udah. Oke. Mungkin sebagai sedikit info untuk kawan-kawan atau rekan-rekan yang mungkin belum pernah ke sini. Untuk kawasan mangrove di sini di Kayong Utara ini, dia bukan wisatanya dulu yang dibikin baru kemudian menanam mangrove-nya, tapi di sini mangrove-nya, bakau-bakaunya itu sudah tumbuh alami, sudah besar, jadi baru kemudian dipoles, dibikinlah sedikit tempat seperti tempat wisata untuk dinikmati, untuk belajar dari alam juga lebih bisa tepatnya, karena suasananya masih asri, dinginnya terasa, sejuknya, kemudian juga masih banyak burung-burung. Nah, ini salah satu contoh pagar yang ya mungkin bisa dibilang kurang perawatan atau kurang perhatian seperti itu. Ya, ini sebenarnya potensi sekali buat pemerintah setempat untuk bagaimana mengembangkan tempat ini yang menjadi tempat para wisata. Karena kan sekarang lagi gencar-gencarnya tempat wisata di Kalimantan Barat ya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat teman-teman semua di bidangnya masing-masing yang ingin bergerak untuk membangun wisata ini. Kita persilahkan dengan senang hati karena
potensinya sangat bagus. Ini udah banyak sekali jalannya yang saya rasa ini cukup luas ya. Kita sampai ngos-ngosan mau jalan kanan atau jalan kiri. Oke, jadi kita sekarang lagi jalan kembali mutar-mutar. Ini kawasannya tahun berapa kira-kira nih, Bung? Ini kalau pastinya saya kurang tahu juga sih. Cuman kalau saya pertama sekali menginjakan kaki di sini itu sekitar tahun 2016-an. 2016-an saya ke sini, ini udah ada. Cuman lebih tepatnya kapan ini sudah bisa dinikmati oleh masyarakat itu saya juga kurang tahu gitu. Jadi nggak mau sembarang bicara, takutnya salah. Siap. Nah, ini masih ada pohon lagi. Nih di belakang kita. Wow, jadi jembatannya hancur berantakan akibat dari pohon-pohon yang tumbang. Dari awal kita perjalanan banyak sekali pohon-pohon besar yang tumbang nih. Sehingga yang tepi sini sudah nggak ada lagi pelindung-pelindung. Sarang semut nih. Sarang semut yang biasa jadikan obat nih. Sarang semut ya. Oh, Pernah kan lihat sarang semut kan? Yang dipotong-potong yang jadikan air Nah. kering. Dikeringkan, dijemur, terus dibuang. Gimana menurut Anda, Bung? Pertama kali ke Kayong melihat potensi yang luar biasa ini, Bung. Oh, ini aku dari sana ngomong sana. Orang kacau hujan. Oke, kita lanjut saja. Seberapa jauh sih gitu kan tempat ini? Dan menurut saya ini paling luas dibandingkan dengan mangrove yang ada di Mempawah ya. Ya emang lebih luas dan lumayan, ini kita udah lebih dari 15 menit. Asli. Kita jalan terus nggak berhenti, keliling. Dan ini Jembatannya masih belum ketemu di titik awal pertama masuk. Ah, jadi sebenarnya mutar ya. Mutar. Mutar. Asri sekali ini, asri. Tanaman bakau sudah tinggi-tinggi gede-gede lah, pokoknya seperti itu. Sebenarnya ini udah sangat rapi dari mulai jembatannya. Sebenarnya Tinggal- dari jembatannya untuk bahan-bahannya juga bahannya berkualitas, cuman entah dari apa pembangunannya jadi kayak ada bagian-bagian yang kurang kokoh. Yang kurang kokoh bukan karena bahannya, tapi karena apa proses pembuatannya seperti itu. Seperti yang pagar di bawah ini kan ya normalnya biasanya itu menggunakan pasak kayu, tetapi ini menggunakan paku Paku, kecil ya, ya. seperti ini. Jadi nggak terlalu Paku kuat. kecil, jadi kekuatannya itu lemah gitu, seperti itu. Oke. Ya mungkin analisis sederhananya, logika berpikir sederhananya seperti itu. Kalau untuk bahannya ini kayu ulin. Iya, betul. Ini kayu ulin sangat kuat sebenarnya. Cuman Apalagi untuk di daerah yang lembab kan berair, dia makin tambah kuat. Ini kadaka. asli ini saya cukup kagum melihat suasananya cukup apa ya? Luar biasa lah ya. Sejuk. Sejuk asli, intinya asli. Dan ini Alami. sepi nih, belum ada orang. Jarang orang kesini gitu kan. Ya karena memang tidak ada pengelola setempat yang menjadikan ini tempat wisata. Seandainya ini yang dijadikan seperti yang di Mempawah, mungkin kan ini lagi heboh-hebohnya ekowisata lagi. Para wisata, nah ini menjadi potensi lah buat masyarakat di sini dan tentunya dapat meningkatkan perekonomian, itu yang pertama sih. Dan menurut saya salah satu nilai positifnya, nilai lebihnya di sini itu sampah non organik itu, sampah anorganik itu sangat minim. Iya. Walaupun ada seperti beberapa botol minuman itu biasanya Hanyut ya, Kak, ya? datang hanyut karena air pasang ataupun air surut. Jadi sistem pasang surut airnya biasa masuk ke bawah sini. Jadi sampah-sampah yang dari luar biasanya memang masuk ke sini. Seperti Betul, itu. betul. Jadi kalau untuk sampah dari pengunjung itu minim. Karena pengunjungnya pun juga mungkin untuk saat-saat ini juga berkurang karena mungkin suasana pemandangannya yang seperti ini, ada beberapa bagian yang rusak atau mungkin faktor lain kita juga kurang tahu. Karena kita juga di sini sama-sama pengunjung. Iya. Nah, lihat nih, ini pagarnya yang dari ulin sebenarnya. Cuman tadi yang kata Bung Teddy ini proses pemasangannya yang pasaknya tidak kuat ya, karena menggunakan paku. Sehingga inilah yang terjadi gitu kan. Ini di salah satu sisi yang sebelah kanan ini kita sampai di ujung. Ini di ujung. Jadi ini ujung ya. Ini ujung untuk sisi sebelah kanan. Kalau sisi sebelah kiri itu kita muter ke tempat awal masuk Wow. seperti itu.
Luar biasa. Yang di sana kan ada cabang masih satu. Nah, itu tembus. Nih teman-teman, sangat Kayaknya panjang memang ada asli. ujung yang ini. Jadi kalau untuk mutar-mutar tuh ya puas lah, lebih dari puas mungkin. Jadi mungkin bisa untuk bakar lemak. Bisa sekalian jogging. Ini perutku. Itu perut. Ini dari Ketapang, Bung Rangga. Hadir ya. Ini dari Bengkayang. Siap. Yang belakang dari Bengkayang juga. Ya kita jalan-jalan ke sini bukan tanpa tujuan ya, kita juga sedang cari referensi ya untuk bekal ke depannya. Sebenarnya potensi apa yang bisa kita gali dan kita kembangkan di masing-masing bidang sebenarnya seperti itu. Cuman ya sekaligus jalan-jalan ya, tentunya refreshing di tahun baru, awal tahun. Ya mudah-mudahan dengan video ini ada yang melihat dan menonton, semoga ada perbaikan ke depannya. Itu harapan kita gitu kan sebagai para pemuda. Ingat tahun baru, ada lagu tahun baru, malam tahun baru, mantan minta putus. mantan minta putus. Dah mantan minta putus. Ini waktu kemarin tuh kering tuh, jadi bisa turun foto-foto. Kalau sekarang kan memang musim penghujan, pasang surut juga. Jadi becek. Kalau bahasa sini licak. Licak itu becek, ada lumpurnya, berair. Tuh akar-akarnya cukup cantik, suasananya adem, jembatan sebenarnya rapi karena ada ukiran-ukiran ininya di sampingnya nih. Sudah ada ukiran Jadi bukan murni kayu persegi langsung Asli. dipasang nih. Jadi masih dikasih sentuhan Keren. sentuhan. Nih buat pemerintah setempat di Kayong Utara. Tempatnya di mana, Ted? Di kawasan mangrove dekat Kawasan TPI, mangrove. atau tempat pelabuhan ikan. Pelabuhan ikan Kedana ya. Kedana. Sukadana. Masya Allah, luar biasa. Adem, anyep, buat cari ketenangan refreshing luar biasa. Suara burung, suara serangga masih ada. Ini yang uniknya, ini tumbuhannya udah tinggi-tinggi ya, alami, tanpa harus penanaman awal dari awal, sehingga lama lagi yang proses kalau dari awal. Sangat disayangkan pagarnya. Ini ada aliran kecil menuju ke tepi pantai, itu juga masih terdapat burung-burung yang mungkin tidak terlihat di kamera ya, karena kita menggunakan kamera yang sederhana. Jadi ini aliran air langsung menuju ke pantai, ke laut. Di Oke, sana. pantainya jadi sebelah sana ya. Iya. Sebelah sana. Ini belum nyampe ke titik yang tadi ya. Belum. Balik lagi kita. Sangat luas sekali. Ngos-ngosan saya. Dan video ini kan tadi di tag hampir setengah perjalanan. Setengah perjalanan, bukan dari awal kan Dari ya. awal. Wow. Luar biasa. Inilah, semoga nggak sia-sia kami jalan-jalan ke daerah Kayong. Ingin membawa perubahan ya tentunya gitu kan, sebagai pemuda Kayong. Ini pemuda Kayong Jelas. ya, sarjana dari Fakultas Pertanian yang insya Allah menjadi calon pengusaha muda di Kayong. Karena banyak sekali yang tidak banyak yang pemuda yang peduli dengan kondisi lingkungan di daerah masing-masing gitu kan. Ya tolong disupport tempat ini ya, mudah-mudahan berkembang. Kalau sudah berkembang tentunya perekonomian masyarakat sini yang berjualan tiap hari gitu kan aman, insya Allah lah. Mantap. Masih sanggup, Bung? Sanggup. Gimana menurut Anda? Anda kan dulu di ini ya, di Bengkayang ya. Wah, sekarang dia masih di Bengkayang. Di Mempawah itu kan ada tuh. Menurut Anda potensi enggak nih tempat ini? Tempat ini sangat potensi karena tempat ini merupakan tumbuhan alami, bakau alami. Kalau seperti di Mempawah itu kan ditanam. Nah, di sini alami, suasananya juga sangat sejuk, asri. Ketika kalian masuk tuh udara-udara segar yang ketika kalian hirup pikuk kota Asli ya. Mantap. hilang.
sangat membangun sebenarnya untuk pemerintah di sini jika dikembangkan, karena ekonomi betul kata Galuh, ekonomi dari pemerintahan masyarakat di sini pasti Iya. Meningkat ayah. meningkat. Itu yang kita harapkan gitu kan, dari Sangat potensi-potensi para wisata. Itulah yang kita inginkan, kita masyarakat dapat minimal ekonomi dari ibu rumah tangganya terpenuhi seperti itu. Betul sekali itu. Oke, sambil lanjut Bung, kita Jalan lanjut. lagi. Kita ketinggalan nih, saking jauhnya. Ini ada beberapa simpang, mungkin kalau sendirian di sini tersesat juga. Kita belum menemukan titik temu. Sebuah anugerah yang Tuhan kasih. Masya Allah, sebuah anugerah. Sekali pukul saja bagaimana kita membuat hal ini dapat memajukan Kabupaten Kayong Utara ini. Mantap. Kayong. Kayong ya. Licin ya. Ini banyak sekali nih licin nih, daun-daunnya kalau udah hati-hati bisa terpeleset kita. Nih bisa dilihat teman-teman, begitu indah. Teduh, sejuk. Mungkin kalau siang hari pun ini teduh ya. Teduh masih. Aman, asli. Karena terakhir kali saya kesini sebelum sekarang itu posisinya siang hari jam 1 sampai jam 2-an gitu. Wow. Siang. Dan itu masih teduh. Bisa Karena dilihat teman-teman tuh. pohon-pohonnya kan tinggi. Tinggi-tinggi tuh. Oh, Tinggi-tinggi ya. tinggi-tinggi. Hangas. Gimana, Bung? Mantap, cuman jauh boy jalannya. Nah, ini pengusaha dari Ketapang. Amin. Jadi pengusaha ubi juga. Jadi jangan dipikir bahwa kita jadi petani ubi itu ya hasilnya nggak seberapa gitu kan. Karena kan skalanya bukan skala 1 bedengan 2 bedengan. Ini hektaran. Wah, berapa hektar, Bung? Adalah cukup untuk makan. Untuk makan, Masya Allah. Tawaduk sekali Anda. Kau makan hobi bertonton. Jadi menurut Anda, Bung, kita ini baru pertama kali ke sini. Iya. Tempat ini menurut Anda bagaimana? Ya, seperti dibilang kawan-kawan tadi, sangat berpotensi asal pengelolaannya benar. Itu sih. Pengelolaannya benar ya, Dak. Bisa terawat, terjaga. Indah. Insyaallah maju untuk para wisata di Kalimantan Barat. Sukses untuk pengusaha muda kita. amin. Siap, lanjut. Ya, sangat bahagia sekali. Ini alumni dari pemagang Jepang. Sangat bahagia. Jadi ayam kuasa bawah. Tuh kan, ada cabang lagi buat chef pusing. Ini kemana ini jadi? Oh, kanan pulang. Ini simpang arah pulang. Tadi masuknya dari sana. Kemudian tadi kita mutar ke belokan sebelah kanan. Di sana juga ada belokan lagi satu. Tapi habis itu ujungnya buntu. Oh, yang kembali tadi lagi, buntu ya. Terus mutar ke sana. Iya, pusing jadinya. Baru ketemu. Oke, kita menuju ke pintu gerbang lah. Pintu gerbangnya seperti apa kita lihat, karena tadi di awal kita belum sempat rekam. Wow. Good. Nice. Ini sekitar pukul 17:37. Jadi sudah mau maghrib. Kita akan segera pulang menuju rumah. Ya.
Jembatan ini masih kuat kan nih? Kuat, kokoh. Loncat Ji, loncat Ji. Aman. Karena Ya, beban masih hidup kuat. Terlalu berat kayaknya. Mampu tak nahannya itu, Bang. Masih kuat, Bung. Kalau jembatan menahan beban diri masih kuat. Tapi? Kalau diri menahan beban hidup yang Masya Allah. Ini bilang tadi. ini vegetasinya masih beragam dari bakau, jenis-jenis lain, nipah juga ada. Nipah ini ya, Seth? Nipah kalau di sini itu biasanya daunnya yang paling bagus dijadikan atap rumah. Iya. Dijadikan atap rumah daun nipah. Oke. Bisa ya? Serem ya, gelap ya. Karena udah sore kita. Tapi luar biasa. Mungkin di video bisa kedengaran suara-suara Hewan-hewan. suara-suara alam lah. Suara-suara alam yang lumayan menyejukkan, menenangkan. Kalau yang stres pekerjaan, stres masalah urusan lain, mungkin bisa sekali-sekali refreshing di sini. Betul. Yang penting satu hal yang harus kita ubah adalah budaya untuk tidak membuang sampah anorganik sembarangan. Betul. Karena kalau bukan dimulai dari kita yang menggerakkan, ya siapa lagi? Pagi, betul. Dan ini ujungnya belum sampai-sampai juga nih. Bentar lagi nyampe Oke. jembatan. Karena ini tepi pantainya. Tuh ya, bisa dilihat di seberang situ. Itu adalah pantai. Nanti kita lihat. Dan ini di bawah saya cukup berkeringat. Seperti mandi di sore hari. Nanti kasih lihat sampai view masjid ya. Kan sana kan masjid kelihatan. Masjid jauh dari sini. Masjid kan situ kelihatan nanti Oke. dari jembatan. Sip, mantap. Ini di video kali ini saya tidak akan banyak mengcut dan mengedit. Saya ingin melihat dan menunjukkan kepada teman-teman real ya kondisi di sini, dan ini video vlog real saya. No edit ya, palingan diedit tinggal menambahkan kalau ada perlu ditambahkan alamat dan lain-lain. Itu aja. Ini sangat cantik sekali, potensi. Yang jelas kalau tempat-tempat seperti ini ketika belum dikelola, ya kita khawatirkan adalah ini menjadi tempat-tempat yang disalahgunakan. Betul lah, Bung? Betul. Yang kita Tidak khawatirkan sesuai seperti itu. dengan fungsi utama. Iya. Karena ini sangat lumayan jauh juga sih dari, maksudnya di sekitar sini pemukimannya ya. Lumayan jauh dari pemukiman, Uh-uh. bukan jauh sih, tapi Rumahnya ya tidak terlihat. tidak terlihat sebenarnya. sama orang warga sini gitu. Karena pohon-pohonnya tinggi kan, rimbun. Asli. Juga ini masuknya jauh sampai ke sana. Jadi besar kemungkinan berbagai hal tuh terjadi. Betul. Ya, itu sudah mendekati pintu gerbang. Pantai sudah mulai kelihatan. Dan nanti di depan sana bisa terlihat masjid ya. Masjid apa, Dad? Masjid Usman Al Khair. Oh, itu yang megah di Kayong ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masjid terbesar Kayong. Sekayong atau Kalimantan Barat. Kalimantan Barat mungkin belum bisa diklaim. Iya, betul. Kayong. Ya cuman kesan saya sih sebagai orang asli Kayong, ya mungkin sampai saat ini saya hanya cuman bisa bicara, tetapi belum bisa menunjukkan action yang lain karena powernya belum ada. Rata-rata di Kayong Utara kebanyakan membangun itu mampu, tetapi perawatannya agar kontinuitasnya terjaga berkelanjutan itu yang minim. Seperti itu, perawatan, pengawasan itu minim kalau untuk di Kayong. Ya, ini adalah pintu gerbang ataupun tangga menuju Ini pintu mangrove. masuk utama. Ya. Ini tadi masuk kita dari situ, parkir motor di situ, masuk ke sini. Jadi seperti itulah panjangnya perjalanan.
Ini kokoh nih ya. Kemudian di sana juga ada pelabuhan. Nanti ada jembatan. Biasanya di sana digunakan untuk pelabuhan tempat orang datang dari mengambil ikan dari laut, ataupun juga biasa dipakai untuk pelabuhan penyeberangan ke Pulau Karimata atau Oh. Pulau Kelapis. Wow, mantap. Oke, sampai di sini dulu vlog hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu untuk mengembangkan tempat wisata di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bos, ini di mana, bos? Ini Masjid Usman Al Khair yang biasanya disebut Masjid Apung karena berada di tepi pantai dan di atas air. Sebenarnya memang tidak apung menggunakan fondasi, tetapi lebih familiarnya dikenal seperti itu. Karena di bawahnya air ya. Di bawahnya air juga di tepi pantai. Jadi ini bisa terlihat dari area wisata ini ya. Kalau menggunakan kamera yang kualitasnya Hai, HD. high, ketahuan ya jelas, nampaknya bagus, jelas. Kalau ya karena Ya, kan ini keterbatasan, menggunakan HP yang sangat murah sekali. Tidak masalah. tidak masalah, yang penting ada kemauan. Oke, sip. Kita akan lanjut perjalanan. Terima kasih.